pelajaran apa yang sulit atau berat gitu. Oh iya iya. Siap lagi khusus lagi ya. Siap ya. Lagi ya, supaya gaya dia. Ya. Dari yang tahu kemana? Dari yang sampai kalau dari situasi itu. Ya, kalau menurut saya dari itu ya, menurut saya yang poin ini berkaitan dengan bagaimana siswa harus mencapai prestasi mereka, durasinya, tes, material, diskusi dan hal. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui masalah yang masih teridentifikasi itu adalah masalah ada dalam materi ini tersebut. Siswa guru harus menguasai ya metode pembelajaran apa yang harus dia ajarkan kepada siswa. Apakah itu atau yang masih low ya. Kemudian analisis identifikasi masalahnya, pembelajaran seharusnya bahannya itu Pak. Teman-teman lain silakan boleh juga komentar buku lain yang lima saja, itu tidak ada poin lain. Silakan boleh dikomentar, boleh penguasaan, boleh penambahan, karena di sini silakan boleh kasih. Ya, silakan mungkin. Ya, mungkin. Ya, seperti ada. Ya Pak. Saya masih ingin menanggapi di poin 5 Pak. Oke, Pak. Ini kan Ya. kalau saya ada penjelasan Pak waktu dari kemarin, bilang kalau ada yang poin-poin tersendiri nilainya dibilang, jadi siswa belum mampu mengisi KBD, maka nilainya diperbaiki lagi, literasi KBD seperti apa, nilainya seperti apa. Ya, boleh ya. Terus. Jadi kan kalau siswa belum mampu mengisi KBD itu kan masih keseluruhan Pak. Betul. Jadi sebetulnya nanti dibuat Maka nilainya dibuat poin-poin tersendiri. betul, sebaiknya itu dibuat poin-poin sendiri. Bisa Bu, insya Allah sebentar. Ya, Bisa ya. sebentar ditambahkan ya Pak. Tambahkan lagi alhamdulillah. Jadi ya, satu apa yang harus kita lakukan. Baik, berarti ini kita tambahkan ya, Bapak Ibu ya. Ya Pak, siap Pak. Siap, oke, baik. Mungkin ada yang poin lain? Ada yang mau di poin lain, ada yang teman-teman mau diberikan? Mungkin nomor 1, cuma naikkan itu pasti. Iya Pak. Dan nanti ada ditambahkan di luar diskusi. Nah, jadi dari poin-poin lain ditambahkan ke teman-teman. Apakah ada yang mau ditambahkan? Iya. Nomor 2 coba, ini nomor 2. Nomor 2, anak bersifat belajar siswa, siswa bukan itu, dan masalah pembelajaran. Buat nanti nomor 2, Bapak Ibu yang lain ada yang mau dikomentar di nomor 2 ini? Izin Pak, Den Tairawan. Pak Den Tairawan ya? Pak Den. Bu Rayuni tolong untuk dinaikkan sedikit di poin masalah pembelajaran berdiferensiasi. Bu Rayuni dinaikkan sedikit layarnya. Dan layar dia nampak bisa di bawah. Ya cukup Bu. Nah jadi di sini saya lihat Pak ya, untuk poin kesulitan siswa dalam belajar, Bu Rayuni mengangkat masalah sebagai yang pertama, setiap siswa memiliki minat serta bakat yang berbeda.
Iya Pak. Nah, akar masalahnya di sini ditulis setiap siswa sejak lahir sudah memiliki minat dan bakat yang berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memperhatikan minat dan bakat siswa. Nah, jadi yang sepertinya belum sinkron gitu antara yang jadi masalah yang diidentifikasi dengan penyebab masalahnya. Jadi ketika di poin 2 ini tentang masalah diferensiasi itu, kalau menurut saya seperti ini Pak, pada siswa yang kesulitan ini kita memberikan karena berdiferensiasi ini kan kemarin disebutkan bahwa pusat pembelajaran yang terfokus pada siswa. Nah, artinya kesulitan yang kita temui adalah, kalau menurut saya, lebih kepada di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, ketika kita menyerahkan atau kegiatan belajar itu berfokus pada siswa, terkadang siswa itu yang kesulitan dalam menemukan ide-ide yang disebabkan oleh yang pertama, letak geografis. Jadi kadang-kadang kalau kita pusatkan perhatian belajar kepada siswa, kemudian buat sebuah, misalnya kita fokus ke tema bahasa Indonesia ya, membuat sebuah cerita yang berlatar belakang tentang misalnya kegiatan di sebuah perkotaan yang di sana terdapat misal kendaraan atau kegiatan pasar swalayan. Siswa tersebut tidak terbuka idenya sebab letak geografis di sekolah kami, terutama di sekolah saya Pak ya, masih jauh dari lingkup daripada perkotaan. Jadi artinya bukan analisis masalah yang seperti ini mungkin menurut saya Pak ya. Jadi kita memang menyerahkan fokus belajar pada siswa, tapi yang kita temukan adalah siswa tidak mampu dalam menemukan ide-ide yang menjadi minat untuk mereka temukan, seperti itu. Saya kira cukup seperti itu Pak. Oh, baik Pak Desa, baik. Tadi itu belum mampu mengakomodir pembelajaran yang belajar luar. Tapi pada memang dulu itu harus memenuhi tentang gaya belajar Karakteristik. luar. Itulah dulu yang dekat ya. Itu ini. Ya Bu. Bu sudah fase ya, ada. Iya Pak, siap. Iya Pak. Makasih banyak saran dan Kalau dulu ada yang lama-lama, boleh Iya, Pak. kita Pak Desa untuk melanjutkan presentasi berikutnya ini. Bisa Pak Desa? Baik Pak, saya coba dulu. Oh baik Pak Desa, terima kasih Pak. Silakan Pak ya. Ya Pak. Baik. Sudah bisa Pak ya? Sudah bisa. Saya rawat mampu. Silakan Pak Desa. Ya Pak. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denta Irawan dari Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai identifikasi masalah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bu Rahyuni tadi, kurang lebih saya menambahkan sedikit-sedikit, namun mungkin sambil saya bacakan dari awal. Sama seperti punya Bu Rahyuni tadi, di sini Pak saya bagi menjadi 3 seperti jenis permasalahan, ada pedagogik, literasi dan belum ya Bu? Waduh. Belum ya Pak ya? Belum bisa. Dibuka dulu Pak, baru bayar. Belum ini sekarang Bu? Belum Pak. Dibuka dulu filenya, baru kita sesi bayar di depan.
Oke, tunggu Bu. Dan dikit aja. Gini sudah Pak? Belum. Waduh. Itu ada yang tanya, buka di luar, di luar. Buka di luar, jangan di share screen di luar. Dan papelnya kemudian di share. Ada yang exit dulu, tekan share screen dulu. Keluar, baru buka di luar gitu. Exit. Oh, saya belum menemukan ini Pak. Lihat sebagian atas, bosnya. Keluar screen. Bagian atas. Kalau share screen dulu, kemudian buka filenya di luar, kemudian pas lagi share screen. Keluar dulu Pak yang ada di share screen. Keluar ya. Iya. Exit ini di bagian atas. Ya, ini udah keluar ya. Ini udah keluar. Masih nampak share screen-nya. Oh, nah. Stop. Keluar dulu. Iya, oke. Uh-uh. Buka di luar dulu filenya, buka di luar. Oke, buka. Oke. Seperti ini. Sudah. Belum. Iya kan. Kemudian kanan itu share screen. Nanti beri yang ini sedikit. Belum. Belum ada. Nggak kenalan, ada tak? Bentar Pak, tunggu bentar Pak. Satu ya, Bapak Ibu ya, itu ya, bentar ya. Begini? Belum muncul. Oh, belum. Kalau sudah dibuka filenya di luar, tinggal di share screen. Kalau diklik dia sudah dibuka lagi Pak. Langsung terlihat itu. Ini ya? Ya, Sudah? ya oke Ya, sudah. Ya, terima kasih Bu Rayuni. Ya, terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf Pak, ini baru pertama juga untuk melakukan share screen ya. Kembali ke topik ini Pak, seperti baru nih, artinya guru mau berubah gitu. Iya Pak, Insya Allah amin. Baik, fokus pada yang jenis permasalahan yang pertama. Di sini ada pedagogik, literasi, dan numerasi. Saya bagi 3. Permasalahan pertama pada pedagogik, yaitu mengenai bagaimana guru menguasai siswa termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Di sini saya menemukan masalah bahwa siswa kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran disebabkan oleh kurang motivasi siswa dalam belajar dan kurangnya media ajar sebagai penunjang kegiatan belajar seperti buku dan media belajar sehingga siswa tidak dapat memahami materi pembelajaran. Yang kedua, literasi. Literasi siswa belum maksimal dalam menentukan ide pokok dari sebuah paragraf sebab siswa hanya membaca dan belum memahami topik bacaan. Kemudian juga beberapa siswa masih mengalami kendala dalam istilah-istilah bahasa Indonesia yang disebabkan karena siswa tinggal di daerah terpencil. Kemudian selanjutnya mengenai numerasi, di sini saya menemukan masalah siswa tidak lancar dalam perkalian dan pembagian yang disebabkan siswa kurang menguasai konsep dasar dari perkalian dan pembagian itu serta kurang berlatih soal-soal perkalian dan pembagian. Selanjutnya, kesulitan siswa dalam belajar termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, nah terdapat siswa yang mengalami keterlambatan dalam menangkap dan menerima pembelajaran. Ternyata setelah ditelusuri mengenai latar belakang siswa, ini termasuk dalam berkebutuhan khusus bersifat temporer. Artinya bukan yang permanen, namun kadang-kadang siswa mengalami daya tangkap yang di bawah rata-rata dari teman-teman sebayanya. Kemudian selanjutnya, latar belakang keluarga, yaitu dari pihak orang tua, kurang perhatian yang diberikan oleh orang tua.
Selanjutnya mengenai identifikasi masalah pada pembelajaran diferensiasi. Nah, siswa kesulitan menemukan ide. Ini yang saya sampaikan tadi, Pak. Ketika kita berfokus pada siswa untuk belajar, siswa itu mentok karena mereka sendiri tidak akrab dengan hal-hal yang sifatnya lebih terbuka gitu. Karena letak geografis menyebabkan siswa terbatas dalam menerima informasi dari luar, seperti pemandangan kendaraan di jalan raya atau kegiatan pasar swalayan. Selanjutnya, yang ketiga, membangun relasi dan atau hubungan dengan siswa dan orang tua. Siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ini yang saya temukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya alami, Pak. Sebab adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak di rumah untuk belajar. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua, sebab orang tua pergi bekerja sehingga anak-anak lebih banyak untuk bermain daripada belajar di rumah. Yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Dalam poin ini, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif sebab guru jarang menggunakan model pembelajaran inovatif. Ya, seperti saya sendiri, Pak, memang kadang-kadang pada pelaksanaannya meskipun seperti saya anggap itu sebuah pembelajaran bermodel inovatif yang ternyata belum sampai pada tahap yang maksimal, artinya masih monoton juga. Selanjutnya yang kelima, materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi Hodge. Pada poin yang saya identifikasi pada saat ini, Pak, saya berfokus pada literasi. Contohnya ketika guru kurang memahami materi tentang materi sastra, baik sastra lisan maupun tulisan, sehingga menyebabkan guru kesulitan dalam mengajarkan materi tersebut, kemudian guru bingung dalam mengerjakan soal terkait materi tersebut. Jadi pada pemahaman guru sendiri belum sampai di jenis-jenis sastra lisan seperti puisi, kemudian prosa, itu yang menyebabkan kemudian guru sendiri kesulitan dalam mengajarkan. Selanjutnya yang keenam, pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Identifikasi masalahnya adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi atau TIK tidak maksimal. Yang pertama, ini saya tulis di sini, Pak, jarang menggunakan Zoom meeting. Nah, saya sebagai guru sendiri di sini, Pak, saya sendiri merasakan hal tersebut. Ini baru Bapak dan rekan-rekan lihat tadi, baru pertama kali menggunakan share screen, artinya memang jarang di tempat daerah kami, Pak, untuk dituntut menggunakan Zoom meeting, apalagi dalam proses pembelajaran pada siswa. Kemudian yang terakhir itu adalah disebabkan oleh sarana belum mendukung untuk pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran. Demikian, Pak, saya kira untuk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Denta Irawan. Ya, Pak. Sekali dan seperti Bapak pengalaman pertama juga, Bapak baru sekali tadi ada kecelakaan. Iya, Pak. Tapi bisa terangkan oleh teman dari Ibu Rahayuni. Bu Rahayuni. Ya, baru sekali Bu, terima kasih. Inilah kita belajar bersama ya. Walaupun tidak sama-sama dalam satu ruang kelas, tapi dalam ruang kelas metaverse ya. Ini boleh dibilang apa? Kelas metaverse ini kan alamannya baru sekali. Baik, Pak Denta Irawan. Dan kalau nggak salah ada nomor 4 ya, nanti coba disorot nomor 4 itu karena dulu banyak yang belum tahu tentang model-model inovatif. Iya. Ini pertama ada dua yang menyampaikan materi tadi, juga ada dulu sebelumnya. Ini juga mungkin di situ juga salah satu kendala kita belum banyak mengetahui tentang ataupun belum memahami atau tidak memahami mengetahui tetapi belum menerapkan yang sebenarnya di ruang kelas ketika Bapak Ibu ngajar. Mungkin salah satu juga ya tentang modal inovatif mungkin menjadi catatan besar ya. Termasuk yang kedua kita tengok itu masalah pemanfaatan IT gitu. Iya. IT. Nah, ini mungkin coba di nomor 4. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan atau apa gitu ya
Saya Suri Adila Pak ingin bertanya ataupun apa di nomor 4 Pak Deta, maaf Pak Deta, Iya Bu. ya. Apa dulu? Ini Suri Adila Pak, Surya Dila ya. Suri. Ayah anak di menanggapi. Iya. Iya Bu. Terima kasih Pak. Maaf dengan memberi atau apa, saya cuma apa boleh kalau di nomor 4 ya Pak Deta, kalau di sini Bapak Deta membuat di analitik itu identifikasi masalahnya, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif ya Pak. Iya. Ya. Ya, di sini apa bisa misalnya kalau kita buat misalnya di pembelajaran inovatif kita lebih contohkan, lebih cenderung misalnya kita jelaskan contoh pembelajaran inovatif ini pada materi apa itu kita buat jelaskan atau bisa Pak Deta seperti itu yang lebih jelas. Misalnya kalau di sini kan pembelajaran inovatif apakah bisa kita bilang lebih umum gitu Pak? Atau nanti dijawab, nah Ibu mungkin coba aja dulu. Ada mungkin yang mau Nanti lain? mungkin Pak Deta di data nanti segera dijawab dulu. Dan juga Ya. teman-teman lain nanti bisa memberikan Ya, baik. jawaban bukan hanya seperti pada Pak Deta ya. Iya. Ya, mungkin orang lain ada yang ingin menambahkan, misalnya kita implementasikan lah contohnya, misalnya ini pembelajaran inovatif ini seperti apa gitu. Mungkin Ibu Surya Dila dulu sampai selesai, nanti baru yang teman lainnya atau Pak Deta. Itu Pak, Mas, misalnya Pak. boleh Pak. Oh ya, Pak, baik. Baik, terima kasih. Silakan. Mungkin terima kasih Pak. terima kasih Pak Denta dan juga Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan dari apakah bisa diarahkan di sini. Iya Pak. Saya tanggapi dari Bu Surya. Terima kasih Bu Suri atas tanggapannya. Jadi benar ini Bu. Ibu bertanya ini ya. Jadi di sini saya angkat identifikasi masalah saya adalah guru saya sebagai guru belum maksimal Pak dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran. Apa masalahnya? Nah di sini sudah saya sampaikan tadi Pak. Nah guru jarang menggunakan model pembelajaran inovatif. Bahkan ketika itu dipakai pun ternyata itu belum sampai ke yang disebut dengan pembelajaran inovatif. Nah jadi artinya Ibu Suri tadi mungkin dalam hal ini ingin yang lebih detail daripada pembelajaran inovatif itu sendiri. Nah mungkin saya rasa rekan-rekan yang lain bisa memberikan masukan juga Pak mengenai ini. Karena saya sebutkan tadi ketika saya mencoba ternyata itu pun masih belum masuk kategori pembelajaran inovatif. Demikian Pak. Oke ya, baik. Kita dengar semuanya. Bapak Ibu lain ya, boleh. Silakan. Pak, saya Pak, Lola menanggapi. Lola Agustina. Lola ya. Jadi Pak, di sini kan Pak Denta tadi kan sudah mengatakan bahwasannya dia itu belum mampu memaksimalkan ataupun mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Yeah. Karena dia belum mampu, di poin nomor 4 ini dia nggak perlu menyebutkan apa itu maksudnya harus memilah apa untuk pelajaran otomatik maupun bahasa itu harus nampak literasinya nggak mesti karena dia belum mampu Pak. Tapi seandainya dia di atas disebutkan mampu, kita baru boleh memilah-pilahnya Pak. Pembelajaran yang baik Pak, dan yang Oke, itu Pak. Bapak Ibu yang lain. Dari Ibu Lola tadi, karena dia tidak mampu, tidak perlu tulis. Ya. Karena kan sudah disampaikan tidak mampu. Sebenarnya walaupun tidak mampu perlu ditulis yang lebih rinci lagi gitu. Pikiran itu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak, saya mau Oke. Ya. ini masih di poin nomor 4 Pak. Pak Denta, saya coba masuk sedikit pertanyaan. Buat dilihat di Membuat di identifikasi masalah dulu belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Artinya guru jarang menggunakan model pembelajaran inovatif. Apa itu tidak terbalik
Ya, baik Bu. Jadi kalau saya tidak salah memahami Bu, ketika kita mempunyai mengidentifikasi masalah ternyata ini belum maksimal. Jadi kenapa dia belum maksimal? Karena jarang. Sepertinya kalau pemahaman saya sih Bu seperti ini ya. Dia tidak maksimal sebab karena jarang seperti itu Bu. Iya, ya. Saya tidak setuju dengan Pak Denta. Karena kita jarang menggunakan model pembelajaran inovatif, makanya guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Dan saya kira juga kalau misalnya tadi kata Ibu tadi yang katanya harus lebih dirinci lagi, saya kira ini nanti ketika kita PBL atau ketika kita membuat FDP, nanti baru kita yang belum maksimalnya di materi apa gitu menurut saya. Gitu Pak. Iya. Terima kasih. Baik. Saya itu baru semua apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Denta dan Ibu Adila, Bu Rola dan Dokter. Cuma biasanya itu kan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di sekolah dasar, tentu guru yang adalah guru yang tahu tentang model pembelajaran inovatif apa yang digunakan untuk menyelesaikan materi apa yang sudah menjadi persoalan bagi siswa dan guru, ya kan? Iya. Misalnya seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Denta tadi, yang disampaikan juga oleh teman-teman tadi, kalau misalnya lebih khusus boleh dibuat. Misalnya begini, guru belum mampu mengimplementasikan model pembelajaran berbasis masalah pada materi hewan berdasarkan jenis makanannya mungkin. Juga yang lain, guru belum mampu mengimplementasikan model pembelajaran berbasis masalah pada materi hewan berdasarkan jenis apa gitu. Ya, saya itu lebih khusus ya, biasanya seperti itu. Karena ini saya tambah sedikit, ketika juga kita ingin menyelesaikan guru dan siswa di kelas dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa dengan melakukan penelitian P3, maka pada semua P3 itu menjadi kakak kelas itu wajib di judul itu kan harus nampak itu ada 3 unsur, ya kan? Ada masalah pertama itu, ada solusi pemecahan masalah. Solusi itu maksudnya model-model pembelajaran inovatif yang digunakan, apakah model based learning misalnya, atau model STAR, ya kan? Student Deficient Achievement, atau yang model-model lain juga nanti di situ kan ada materi itu, ya. Nah, jadi mungkin ini yang dimaksudkan oleh teman-teman, tapi terserah nanti apakah ini nanti akan difokuskan ke apa namanya PBM, mungkin yang dimaksudnya ya belakang. Tapi Bapak Ibu harus memahami memang sebenarnya itu lebih kepada khusus, karena ini kan kita memang harus ada perubahan, ada perbaikan setelah melakukan PBB ini dan ada pengaruh kepada kualitas pendidik Bapak Ibu selaku guru. Ya, ini kan yang lebih penting ketika Bapak Ibu nanti mengajar di sekolah, Bapak Ibu dapat nanti materi PBB selama PBB ketika Bapak yang sebelumnya kita biasa seperti tapi mungkin kita ada rumah itulah yang memang adalah kebutuhan gitu ya. Oke, baik ya, makasih ya. Iya. Iya. Ini bisa begitu ya Pak Denta ya. Iya Pak. Yang lain juga tadi ya. Pak Gila dan Ibu Rola. Sudah ada yang kemudian juga. Oke, ada lagi Bapak Ibu nih mau ditambahkan yang punya Pak Denta, silakan.
melengkapi, menyempurnakan, sudah bagus. Bisa digunakan kalau ada perbaikan. Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan. Saya hanya ingin menyampaikan Pak dari Ini Wahyuni ya. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi, tapi hanya ingin menambahkan Pak dari materi Pak Denta Ya, yang terkait dari jenis masalah, materi terkait yang nomor 5 Pak. ya, Materi terkait literasi, numerasi, advent, material, miskonsepsi hoax. Yang di sini Pak, yang Pak Denta buat guru kurang memahami materi tentang materi vokal, baik sastralisan maupun tulisan. Di sini seandainya kita tambah karena keterbatasan pemahaman guru terkait materi numerasi, karena mungkin di sini ada penyampaian konsep materi yang keliru Pak, yang analisis dan interpretasinya guru belum mampu memahami dengan baik penerapan konsep literasi numerasi ini di sekolah, karena oleh sebab itu mungkin ada materi ajar yang dilewatkan karena guru belum mampu memahami konsep tersebut Pak. Itu saja penambahan dari saya, mungkin ada dari kawan-kawan yang lain Pak. Mohon izin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman-teman lain boleh gunakan. Pak Denta tetap mendengar mencatat ya. Iya Pak. Pak. Ya. Terus, dia Fatimah ya, silakan Fatimah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya tidak ingin dari tentang pemahaman pemanfaatan bagaimana pembelajaran nah di sini kalau saya tadi itu pertama mungkin beberapa yang semua dulu ya. Yang pertama kurang persiapan dalam mengajar sebagai guru, tentunya yang plan lebih dahulu. Jika hari ini kita ingin mengajar tentang materi PS misalnya tentang gejala alam, kita sebagai guru untuk mendapatkan kondisi kelas yang lebih menyenangkan, yang disukai oleh murid, maka kita sebagai guru boleh menggunakan media-media yang interaktif seperti materi gunung meletus. Nah, ini kita bisa menggunakan satelit, tanah liat atau nantinya untuk dipraktekkan sehingga pembelajaran tidak bersifat ceramah. Ya. Ini medianya atau metode belajar dari sekolah. Iya. Ya. Itu sepertinya jawaban untuk Ibu Suri tadi ya Bu ya, Pak ya? Ya. Ya. Fatimah ya, sudah Fatimah ya. Sudah Pak. Oh ya. Oke, Pak Denta, Bapak Ibu lain, Iya. ada yang mau disampaikan tadi kita sudah lakukan. Ini dari saya Pak. Mariam ya, Mariam ya, Bu Mariam, silakan. Ini nomor 4 Pak. Ini memang kendala di tempat saya kerja Pak ya. Karena di situ kan
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu lain. Mungkin bolehlah saya komentar sedikit ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, memang kita yang mengajar di sekolah dasar kita saya kita sangat dilema begini. Mengapa? Yang pertama, letak geografis Indonesia ini yang sangat luas. Mungkin Bapak Ibu yang ada di 8 provinsi, 8 provinsi yang tidak pada kelas hari ini di Indonesia Ambil PPD, geografis kita beda-beda. Karakter daripada masyarakat kita itu siswa kita juga berbeda-beda, latar belakang pendidikan dan juga orang tua dan anak juga beda-beda. Ditambah juga dengan guru kita berlatar belakang juga yang beda-beda. Kebetulan karena perbedaan itu, mungkin salah satu caranya ini adalah untuk kita menemukan solusi dalam pemecahan masalah Bapak Ibu di sekolah. Inilah salah satu cara ini adalah dengan cara pendidikan guru dalam jabatan adalah PPD ini salah satu. Karena itu ruang diskusi kita mulai kuliah ini Bapak Ibu memakan dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin juga tidak cukup waktunya di dalam ruang kuliah kita ini dari ini. Tapi mungkin nanti kita bisa Bapak Ibu masing-masing agar bisa ada penguatannya masing-masing. Apa yang harus Bapak Ibu buatkan? Bagaimana apa yang telah tadinya beberapa identifikasi masalah dari Bapak Ibu sampaikan. Pertama mungkin masalah usia Bapak Ibu guru kan. Usia Bapak Ibu guru teman-teman kita itu ada yang mau pensiun dan saya berpikir saya juga ini mau pensiun kan. Mau 60 kan, mau 60. Saya harus sekolah gitu, harus sekolah S1, S2 lah, S1, habis itu S2, S3. Ini lebih persiapan untuk sana. Saya tidak bisa menggunakan LMS, saya harus belajar. Tidak bisa saya mau keluar pelan-pelan kuliah, saya harus belajar Ghana. Saya belajar Ghana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau itu masalah belajarnya Ghana, anak itu sebagai asisten juga gitu kan. Anak orang ini sebenarnya begini ya, itu jadi apa? Ini kita harus motivasi kita harus kuat. Kita guru itu harus kuat. Guru itu tidak pernah mati. Guru itu tidak pernah mati. Jangan alasan karena kita tua. Semakin tua itu semakin tua kelapa. Tua kelapa, semakin tua semakin berminyak. Ya kan? Jadi semakin tetap, guru semakin. Jadi saya tidak bisa menerima ya, maaf ya, alasan tua. Karena guru adalah profesi. Guru bukan bidang pekerjaan. Kita sepakat dulu kan. Kalau guru profesi, artinya kita memang cinta pada guru. Kita cinta pada bidang pendidikan ini, maka kita mau mengabdikan diri kita sebagai guru. Dan yang kedua, untuk menghubungkan antara guru dengan siswa. Bukan hanya guru mengajar yang hebat, bukan. Tetapi di dalam unsur visi pendidikan juga sudah dituliskan oleh Profesor Sahatia. Ada 10 peran dan guru. Yang pertama, guru adalah mama. Bagaimana hubungan anak dengan ibu di rumah, dan pula hubungan guru dengan anak. Jadi itu tugas kita terhadap karakteristik anak yang berbeda-beda tadi. Maka mama itu harus mengenal karakteristik siswa supaya apa? Supaya siswa yang disampaikan tadi tidak ada motivasi untuk belajar, tidak masuk ke ruang kelas, tidak mau membaca macam-macam. Inilah peran mama dan anak terhadap guru sama anak. Yang kedua guru adalah bapak guru. Itu juga orang bapak ibu yang laki-laki, anak-anak itu bapak.
Yang ke-10 guru adalah paham. Guru adalah guru, bukan guru adalah tugas. Menurut profesi pendidikan itu, maka kalau 10 tugas dan peran guru dilaporkan di ruang kelas dan di luar ruang kelas, insyaallah ketika Indonesia akan membawa wajah baru ke depan, melalui PPG ini juga akan jadi Bapak Ibu akan berhasil. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sangat dekat dengan siswa, artinya apa program siswa Bapak Ibu sudah paham. Bapak Ibu juga sudah dekat dengan teman sejawat tadi, ya, sudah menjadi sahabat dan teman sejawat. Itu juga teman-teman itu yang belum mampu IT, belum mampu model-model pembelajaran yang inovatif. Saya pikir itu bisa di-share. Teman yang mampu satu orang yang ikut PPG hari pulang ke sekolah nanti yang men-sharekan ke yang lain. Sehingga persoalan-persoalan yang ada selama ini di sekolah itu secara perlahan-perlahan itu akan berkurang, dan mungkin dalam beberapa waktu itu akan hilang masalah itu, dan kita akan mendapatkan kualitas pendidikan kita yang baik yang mungkin tidak kalah dengan negara-negara lain. Kalau tidak kita bersanding dengan negara-negara lain, jangan kita selalu bawah ini mungkin dalam yang bisa apa yang disampaikan tadi, ada guru yang dulu mengenai apa namanya ya pelajaran yang inovatif. Barangkali ada satu hal lagi Bapak Ibu, malah kadang-kadang bukan hanya model pembelajarannya yang dipahami oleh Bapak Ibu yang pendidikan, tetapi kadang-kadang teman-teman guru ini materi dia tidak dikuasai, atau lebih parah materi itu tidak dikuasai. Mudah-mudahan tidak ada di waktu saya. Jadi ada teman-teman tadi pelanggaran materi yang buku nggak pernah baca, apapun tidak pernah, itu bagaimana? Karena guru itu kan juga visi itu setiap kita menggunakan visi itu kan harus kita asah. Malah bisa bisul dulu. Kalau teman-teman isu yang tajam, bagus yang padi itu, yang mumpuni apa itu yang luar itu. Tapi setiap digunakan itu terutama di asam dulu sedikit. Sudah apa? Sudah bersyukur tajam. Guru itu setiap dia mau belajar, dia mengajar, dia harus belajar. Lalu selalu belajar dan mengajar. Maka tadi saya memiliki dalam suatu profesi yang memang bukan menjadi pekerjaan. Karena ini adalah karena kita, karena panggilan dan didoa itulah kita. Itu semua persoalan-persoalan dari Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan juga dari ada berada masalah-masalah ini masalah lama ya. Dari dulu masalah ini masalah tidak mengerti model pembelajaran, tidak Bapak Ibu mengajar di kelas, bisa menggunakan klasikal saja. Semuanya dari area pembelajaran itu berpusat pada guru. Mestinya hari ini sudah berpusat kepada siswa ya. Jadi berikan ruang yang lebih banyak kepada siswa itu lebih bisa memberikan pikiran-pikirannya, argumentasinya, karyanya, dan siswa yang pintar itu akan disiapkan kepada siswa-siswa yang kurang pintar. Dan belajarnya adalah belajar dengan kelompok, jadi dicampur, itu ada kemudian apa yang akan diambil, jadi ada yang akan kemudian belajar ini juga di kelompok. Maka kelompok itu dikumpulkan berdasarkan yang sedang dan selanjutnya, sehingga mereka saling berbagi yang kita bisa belajar teman-teman. Dan pertama itu sesuai dengan model pembelajaran inovatif. Karena saya ada apa guru ini model pembelajaran inovatifnya. Jadi Bapak Ibu bisa menurut, bisa dicari di mana di perpustakaan atau buku, bahwa Bapak Ibu harus memahami model-model pembelajaran inovatif dan Bapak Ibu harus menghafal. Kalau misalnya model-model pembelajaran inovatif, problem menyelesaikan masalah, satu apa, dua apa, tiga apa, dan itu diterapkan di sekolah.
apa model yang akan seperti apa. Kalau model pembelajaran negatif, contohnya begitu, apa tentang sejarah misalnya, BK itu bisa seperti ini, bisa motivasi